Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman panitia musnik yang telah menyelenggarakan musnik hari ini, musnik keempat PT Dharma Kontrol Kabel Indonesia. Yang saya hormati teman-teman peserta musnik yang telah hadir, yang akan membahas tentang bagaimana organisasi ke depan pendidikan dan bekerja, tentang peraturan organisasi maupun program-program kerja ke depan. Yang saya hormati teman-teman PUK, Ketua PUK beserta jajaran. Yang saya hormati teman-teman manajemen PT Dharma Kontrol Kabel, teman-teman pimpinan cabang. Mohon maaf saya agak datang terlambat, nanti buka musnik juga di bawah ke Saneng. Jadi ini layarnya musnik nih, jadi di mana-mana musnik kemarin PT Semap, jadi setiap minggu ada acara musyawarah kerja. Tahunnya tahun musnik di tahun 2020 ini. Dan setelah ini mohon maaf saya juga nggak bisa sampai sore karena ditunggu teman-teman NSK di BK, sedang lagi ada acara rakernik. Baik kawan-kawan sekalian, yang pertama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat meskipun dalam situasi pandemi, masih pandemi ini COVID-19. Dan ya alhamdulillah sekarang bicara tentang COVID semakin hilang. Dan sekarang yang dibicarakan tentang vaksin, di mana-mana tuh vaksin habis itu aja yang dibicarakan. Ya mudah-mudahan ke depan pandemi semakin tidak ada dan industri khususnya otomotif akan kembali seperti semula, eksis lagi. Memang ke depan ini sudah masuk ke teknologi hybrid di 2022-2023 nanti hybrid itu sudah masuk di Indonesia, karena kebetulan dahulu juga saya bekerja di PT ICN Indonesia, di tahu tentang progres ke depan tentang otomotif itu juga seperti apa. Kita sering diajak diskusi juga dengan direksi untuk bagaimana proyeksi industri otomotif. Kawan-kawan sekalian, di dalam situasi seperti ini sudah pandemi ditambah undang-undang Cipta Kerja, kan? Undang-undang nomor 11 tahun 2020 beserta petunjuk pelaksanaannya PP 35, PP 36, yang jelas-jelas di situ tidak ada satupun aturan yang berpihak sama kaum buruh. Nah disinilah yang harus disikapi bersama antara manajemen dengan serikat pekerja. Kalau bagi pengusaha dengan adanya Undang-Undang 11 2020, semua pengusaha pasti pengennya menerapkan. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Tapi bagi serikat pekerja pasti tidak mau menerapkan Undang-Undang 11 2020. Karena apa kawan-kawan sekalian, dan bahwa di sini ada dua sisi. Yang pertama, serikat pekerja itu dibentuk bukan untuk menurunkan kesejahteraan. Karena itu juga diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2014. Bahwa tujuan serikat pekerja itu salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga, bukan menurunkan kesejahteraan anggota dan keluarga. Nah di sisi lain pengusaha ini situasi sulit, wayahnya atau waktunya sangat tepat untuk melakukan menjalankan Undang-Undang 11 2020. Dimanapun yang namanya pengusaha itu nggak pernah jatuh miskin. Karena apa? Ada yang namanya pemisahan harta setelah RPS. Nah, ini yang tolong juga nanti manajemen juga jangan terlalu sabar tentang Undang-Undang 11 2020. Pengusaha itu nggak ada miskinnya. Setiap tahun RPS, keuntungan tahun sebelumnya sudah diambil, taruh modal lagi untuk menjalankan usaha tahun berikutnya. Itu dari tahun ke tahun itu yang dijalankan selama perusahaan berdiri di lokasi. Tetapi dengan adanya COVID-19 selama kurang lebih 2 tahun ini, seolah-olah ini mengkhianat pengusaha ini. Pabrik usul, pabrik turun, pabrik ubi, terus yang diopinikan pabrik ubi. Tapi selama berdiri mengambil keuntungan tidak pernah disampaikan bahwa perusahaan lagi bagus, perusahaan
selama berapa puluh tahun Pak. Inilah ketidakfairan yang diawali dari undang-undang tentang perseroan terbatas. Kenapa harus ada pemisahan harta untuk organisasi PT, untuk CV, bahkan untuk koperasi itu tanggung renteng. Apabila itu rugi maka harta pribadi masuk. Tapi untuk PT bagi orang-orang kaya justru dipisahkan hartanya. Itu luar biasa. Inilah dilemanya kaum buruh Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya selalu sarankan dimanapun, kalau yang namanya penurunan kesejahteraan itu adalah kejahatan kemanusiaan secara sistematis. Kenapa? Yang kita rasakan adalah nanti generasi-generasi itu, anak-anak anggota yang seharusnya bisa sekolah di tempat yang bagus karena kesejahteraannya turun terus, maka mengganggu sekolahnya. SD-nya masuk IT, setelah SMP, aduh bapak kan gajinya turun terus, bapak kan harusnya gaji segini jadi segini, kesejahteraan jadi seperti ini. Akhirnya SMP-nya masuk SMP asal-asal. Ini jadi persoalan. Jadi munculnya Undang-Undang 11 2020 ini jangan serta-merta, itu dari Ibu Menteri, jangan serta-merta bahwa itu menurunkan kesejahteraan di tingkat perusahaan. Karena munculnya 11 2020 ini adalah tujuan utamanya kata Menteri adalah menarik investor, bukan yang sudah ada diturunkan pada saat kita audisi di kementerian. Karena kecil-kecil begini kita juga ketua DPW Jawa Barat Pak. Yang di FSKM itu ada kurang lebih 175.000 anggota. Dan saya sebagai ketua di Jawa Barat, selain saya ketua di kabupaten kota Bekasi. Dan saya sekarang posisinya adalah sosialisasi kemanapun wilayah. Kemarin Bekasi tanggal 9 kita aksi, Bandung kita aksi, Bogor hari Kamis kemarin kita aksi, besok minggu depan hari Kamis minggu depan Subang aksi, lanjut Purwakarta, Depok, Kota Bekasi, Kota Kerawang kita akan lakukan aksi. Hanya satu, bagaimana meminta upah di atas upah minimum harus ada di Jawa Barat. Kalau UMSK menurut 11 2020 hilang, maka kita munculkan tentang upah di atas upah minimum. Kita minta tentang keadilan distributif. Adil itu kan gak harus sama. Masa iya pabrik sendal disamain dengan pabrik bikin motor, pabrik kardus disamain pabrik bikin mobil? Ini sudah nggak realistis dalam hal menerapkan keadilan di negeri ini. Dari skillnya sudah berbeda. Bahkan teman-teman pabrik kardus itu bisa jadi dia nggak lulus SMA, yang penting punya KTP bekerja. Masa iya upahnya sama? Dengan alasan keadilan. Adil itu ada adil yang sama, ada adil distributif, adil tidak harus. Ini yang baru kita minta Pak. Di tingkat lokal di Provinsi Jawa Barat, kita lakukan aksi terus. Resiko ada nggak? Ada Bung. Resiko takut polusi besar. Undang-undang prokes, undang-undang karantina. Tapi bagi saya, dikala kita untuk kemaslahatan, untuk perbaikan kesejahteraan kaum buruh beserta keluarganya, resiko itu adalah sebagai hiasan, bukan sebagai ketakutan, bukan sebagai kekhawatiran, tapi itu hiasan orang hidup. Kita hidup pun mati. Kita pabrik rumah juga sama-sama mati. Kita berjuang juga mati kan itu. Kita hidup tinggal menunggu mati. Nah, bagaimana mengisi kehidupan ini buat orang? Itu prinsip saya. Kalau mau diisi saya udah gak pernah kerja Bu. Saya udah, kalau bahasa direksi itu saya diwakafin. Aneh kan? Ya, kalau kamu tak wakafin ke FSPMI, yang penting apa namanya kita sama-sama jaga kondisi ISIN. Saya minta juga jaga kondisi itu bukan berarti nurunin kesejahteraan, saya bilang. Yang penting situasi ISIN kondusif, kesejahteraan meningkat terus, Anda setuju. Jadi saya diwakafin, saya udah gak pernah absen dari tahun 2011. Jadi sudah hampir kurang lebih 10 tahun saya gak absen.
tapi gaji transport masih dapat. Dan diwakafin kan gitu kan, badan saya di mana, ya kan? Jadi ini ada cerita lucu, pernah direktur telepon saya, mau kamu, nama kamu di HRD sudah abu-abu katanya. Saya sampaikan, loh, saya kan nggak pernah terima gaji IC juga, saya bilang gitu kan sama direktur. Loh, kemarin terima gaji kan yang terima gaji istri saya. Kalau nanti istri saya nggak terima gaji, tak kasih nomor ibu biar istri saya telepon ibu, saya bilang gitu kan direktur admin. Iya, karena saya tiap bulan juga nggak pernah terima gaji IC, saya bilang gitu kan. Jadi kalau mau abu-abu mau hitam juga nggak jadi soal kan yang terima gaji orang rumah, saya bilang gitu kan. Wah, bisa aja kamu ngelesnya, ya. Yang memang saya nggak pernah terima gaji. Nah, ini kawan, jadi gitu Bu. Jadi hubungan industrial itu sebenarnya indah dikala bisa bekerja sama dengan apa yang menjadi program perusahaan dibantu, apa yang menjadi kesulitan bekerja pun cari solusi. Itu hubungan industrial, tidak ada yang rumit. Dengan bukti apa? Saya 11 tahun nggak bekerja di IC, nerima gaji, IC nggak bangkrut. Bahkan IC buka plan di Kerawang 2013, luasnya 2 kali lipat yang ada di Egypt. Milik sendiri bukan nyewa. 2013 beli 14 hektar di Kerawang, didirikin Aisin Otomotif Indonesia (AIA), anak perusahaannya Aisin di Karang. Jadi bukan hanya plan tapi membuat anak perusahaan. Serikat pekerjanya luar biasa, dispensasinya luar biasa, tapi nggak jadi bangkrut, malah makin maju. Dan sekarang hybrid, total produk-produk hybrid komponennya masuk ke Aisin 2022-2023 sudah mulai masuk. Ada serikat pekerjanya di mana-mana. Mohon maaf nih Bu, kalau udah ngomongin PUKI sih udah kenal pasti di mana-mana. Suparno itu udah di AOP garis merah, semuanya udah itu tindak merah semua. Tapi faktanya pabriknya nggak bangkrut-bangkrut, malah makin masih. HGB-nya pun sudah diperpanjang sampai 2045. Kan 2026 bisa habis HGB ini. Kisaran Egypt dan sekitarnya ini HGB udah habis semua. Nah ini yang terkadang dipelintir-pelintir oleh media nih. Perusahaan pada pindah ke Cikampek, perusahaan pindah ke Subang, padahal memang HGB-nya udah kelar selama 30 tahun. Berdiri kan rata-rata 96. 2026 sudah selesai. Nah ini Dharma lokal HGB-nya diperpanjang kagak? Kan tahu-tahu udah tutup aja kan ya. Bahaya kawan. Kemarin kita tahun 2020 kita udah tanya ke direksi tentang HGB. Nah ini yang sering PUK itu lupa. Kok pabrik saya kok normal-normal aja, kok tutup kan gitu kan? Ya memang kayak tetap di Jakarta, pindah ke Bekasi itu kan lama. Di sana HGB-nya habis, boleh diperpanjang asal buat gudang, buat produksi sudah tidak boleh. Mau nggak mau kan yang masih mau eksis berproduksi maka geser ke Bekasi, termasuk IC juga ada di Pulau Gadung, pindah ke Bekasi karena itu harus kita pelajari tentang undang-undang itu tentang HGB itu kita harus paham. Jadi serikat pekerja itu tidak boleh diam. Serikat pekerja itu tugasnya belajar terus menerus sampai kapan? Sampai mati. Kita belajar itu sampai mati. Ilmu di serikat pekerja, serikat dulu itu ente cari di bangku kuliah nggak ada. Nggak ada itu dari bangku. Kuliah 4 tahun itu cuma ada sekitar 2 SKS tentang perguruan itu. Dua kali pertemuan selesai. Yang lain adanya di lapangan. Jadi semua kita pelajari. Inilah kawan-kawan sekalian, saya dari Pembina Cabang berharap betul tentang hubungan harmonis itu jangan lip service, jangan pura-pura. Tetapi hubungan industrial harmonis itu adalah betul-betul implementasi tentang bagaimana saling memahami dalam situasi apapun. Pengusaha memahami pekerjaannya, pekerja memahami pengusaha. Kalau ngomong situasi sekarang ini banyak yang dibutuhkan pekerja tentang vitamin dan sebagainya, itu dengan situasi ini sangat dibutuhkan. Bahkan kalau bicara tentang aturan, tidak ada satupun dari lokal maupun pemerintah pusat yang melindungi kaum buruh dalam situasi ini. Teman-teman anaknya sekolah bayar full 100%, justru tambah paketan data.
Yang dulu nggak mau dipakai data, sekarang cepat bener. Buat sekolahnya mah irit, namanya bocah kecil. Habis sekolah kelar, dimulai lah teng sampai begitu. Sekolah 2 hari, 3 hari, kan nggak bisa di gedung. Kalau sekolah offline, sekolah zaman sekarang kan nggak boleh bawa handphone sampai SMP. Minimal dari pagi sampai sore nggak ketemu handphone tuh bocah. Agak iritan gitu kan. Sekarang budayanya jadi budaya bocah kecil udah mulai gak bagus gara-gara online. Jadi ini kaum dulu yang benar-benar susah. Ngurusin anaknya jadi susah. Isinya cuma minta paketan terus sekarang sudah kecanduan dengan game online. Kita memang bisa sekolah 2 jam. Habis sekolah kita minta masih nangis. Dari sisi sekolah nggak ada penurunan biaya. Dari sisi WFH nggak ada satupun regulasi yang mengatur tentang bahwa jika WFH maka upah 100% nggak ada. Jadi hanya bagaimana tingkat internal perusahaan dengan serikat pekerja. Perusahaan-perusahaan nakal, WFH potong upahnya perusahaan nakal. Mudah-mudahan masih enggak. Perusahaan-perusahaan yang begitu sudah jelas-jelas buruh susah, disuruh kerja di rumah, WFH, di karantina, upahnya nggak dibayar, tambah selesai. Kalau pengusaha nggak bakalan jatuh miskin, ya belum pernah dengar itu pengusaha jatuh miskin. Perusahaannya tutup pun dia tetap kaya. 20 tahun dia berdiri di Indonesia. Setelah muncul COVID-19 dia tutup tuh pabriknya. Contoh itu kan kawan kita bingung. Bukan karena pabriknya kusut, bukan. Karena dia pengusahanya kebanyakan pabrik sudah buka di Cina, di Taiwan, akhirnya udahlah satu aja kita tutup. Gak mau pusing kita dan bukakan itu kan enak, benar kan pengusaha. Rumahnya yang bapak telur, ya kan? Aku anak istri nangis segala macam nanti gak kerja bagaimana? Pengusahanya enak bu. Indonesia itu dulunya jadi andalan bu. Setelah bisa buka di Cina, di Taiwan, di mana-mana buka, akhirnya di Indonesia yang tutup duluan. Bukan karena pabriknya nggak ada order. Orderan masih banyak, tapi karena pengusaha udah males. Jadi anggap aja kita buka warung gorengan bu, buka 5 tempat, ya kan warung gorengan, asal kalau udah malesan kita pindahin aja. Itu gampangnya gitu misalnya. Nah yang bisa mensikapi hal itu siapa? Serikat Pekerja dan manajemen. Bagaimana manajemen menjadi jembatan serikat pekerja untuk menyampaikan kepada usaha melalui LPS. Itu fungsinya. Bagaimana manajemen menjadi jembatan pengusaha kepada serikat pekerja untuk proyeksi perusahaan ke depan. Sering dia jadi diskusi. Ke depan itu begini, proyek bakalan seperti ini, kita tolong dibantu dari sisi ini, attitude-nya pekerja tolong dibantu dalam untung rokok, jangan kayak terminal main sentil aja kan gitu kan. Itu paling enak rokok itu bung, ya. Depan ada asbak tuh. Bang habis kelar tinggal ujungnya doang itu kalau ada pisang kita baru tahu. Itu kan sentil, tengah gitu. Itu kan habit. Sebuah kebiasaan. Karena kita biasa tongkrongan, ya kan yang di situ nggak ada asbak. Setelah masuk pabrik, disiapin asbak pun di sebelah asbak banyak untung rokok. Nah, itu adalah tugas serikat. Bagaimana? Karena banyak rata-rata yang gitu ya kita pasti. Coret-coret di WC, ya kan? Edukasi alam, manajemen kampret, apa itu? Kerja 20 tahun begini-gini aja lah, lu aja hidupnya ngutang mulu. Jadi salah sendiri pun dituangkan dalam ekonomis. Itu tugas serikat. Nah itulah fungsi serikat. Bagaimana membangun tentang sistem-sistem program-program perusahaan yang wajib dibangun di sini. Absensi pekerja setiap bulan kami kasih tuh BUK. Absensi yang minta kamu ada berapa yang alfa, ada berapa yang izin kan? Ini patut diduga ini surat dokter ini 15.000 jangan kan? Begitu. Kalian tahu. Dibilang palsu, tapi ditekan sama dokter kan gitu kan? Dibilang asli memang dia kagak sakit, kan susah juga gitu kan? Ini tugas serikat begitu. Sehingga apa kalau absensi bagus, produktiviti bagus, maka imbal baliknya pasti akan sinkron. Jadi jangan saling nyari celah. Bila pas maupun dengan upah yang si 3 difoto-fotoin sama manajemen nih. Kamu minta upah gede, yang minta kamu kalau mau pada motor. Kamu minta gede, pada nongkrong di sana rokokan aja
aja, udah bel aja, udah kayak kebuk jalannya, kletuk. Itu berhubung di mana sama. Kira mau istirahat ya harus sprint, ya kan? Tekbol lah. Tapi kira bel masuk tuh kletuk. Akhirnya apa? Lost track. Akhirnya main bosnya jadi tinggi, yang harusnya dapat produksi banyak jadi sedikit. Gara-gara apa? Gara-gara 5 menit kali sebulan, Bu. Kita itu kan kita timbang 5 menit ini, padahal 5 menit kali bekerja kali sebulan tuh banyak banget itu. Berapa ribu produk bisa dilayani sedikit. Ini fakta dulu. Makanya di IC dulu pernah diadakan yang namanya Satgas. Jadi teman-teman korlap itu setiap mobil istirahat itu pada jagain di lane. Ayo mau keluar duluan. Jadi akhirnya apa? Tank itu baru copot sarung tangan. Tapi umumnya pekerja tank itu sudah ya kan? Artinya apa? Sebelum tank berarti dia udah rapi. Minimal 5 menit tuh. Mau istirahat lost time 5 menit, mau masuk lost time 5 menit, 10 menit itu. Bayangin kalau kali 200, 10 kali 200 kali sehari itu, kali seminggu, kali sebulan, kali setahun, berapa itu lost time perusahaan? Nah itu tugas serikat seperti itu. Bagaimana serikat bisa memberitahu kepada anggotanya agar hal itu bisa dihindarkan? Karena awal dari produktiviti itu dari absensi. Secerdas-cerdasnya orang kalau jarang masuk ya nggak punya produktivitas. Segoblok-gobloknya orang kalau biar rajin masuk, orang di pabrik itu cuma on-off kan gitu kan? Kita kan orang produksi apa sih? Cuma pencet tombol on-off kan? Yang agak berpikir ini kan quality. Agak pikir dikit, perlu kejelian kalau produksi itu masukin taruh pada spacer tuh yang tipis tuh itu double udah masuk udah. Ini kan, saya dulu juga orang produksi itu jadi tahu betul mana yang reject, mana yang ini kan paham itu. Kadang-kadang apa karena kita udah kesal ya kan tahu akhirnya markingnya nggak pas, akhirnya apa itu ininya bendingannya miring dikit, bila masuk panitia balik lagi kan. Dan itu kan masih serikat. Kalau serikat kerja masih ngomong tentang sehari kamu mau kemana, kamu rugi berapa, dan berikan program-program bagaimana memperbaiki tentang absensi utama. Dan bilang nggak usah jadi privat konfidensial, kasih aja absensi yang kita kamu absensinya bulan kemarin. Perbaikan lagi, bentuk lagi RPD Industrial Relation Plan, staf ARD sama PUK. Tugasnya apa? Membina anggota, khususnya absensi dulu yang paling gampang parameternya 3 bulan pertama, setiap 3 bulan dievaluasi absensi makin bagus atau makin hancur. Dan itu kan bentuknya di RPD ini. Nanti itu kadang-kadang sidak ke rumahnya, sering gak masuk, kenapa sih? Jangan-jangan dia dikejar-kejar dia kolektor mulu, kan gitu kan? Jangan-jangan dia mau cerai sama bininya, ada begitu. Karena ribut konflik keluarga, jadi malas masuk kerja. Kadang-kadang pamit dari rumah berangkat, tapi nggak sampai pabrik, Anda juga tuh belok belakang. Kita sering menemukan hal itu di luar masih aktif di BUMN. Kadang pengen ke rumah, pulang dari situ, pabrik lagi pakai seragam, dia berangkat di pabrik nggak ada. Ternyata belok pos 2, pos 3, udah miskin, laku kan gitu. Sudah banyak, bila mau PHK baru, minta tolong, nulis-nulis. Nah ini banyak kejadian, itu kan seninya. Dan kalau perusahaan sama serikat pekerja bisa membangun hubungan itu, saya rasa Dharma Kontrol Kampus mati-mati. Tapi kalau hanya saling nyari salah, saling pengen jadi yang benar, maka ya akhirnya bin, makin ke depan ya begitu aja stagnan. Kalau dari itu makin menurun, karena persaingan semakin banyak, kompetitor semakin luas. Nah, ini yang bikin kampas kopling yang sekarang kompetitornya seambruk-ambruk kan gitu kan? Daikin, XCD, jadi kompetitor dulu nggak ada. Yang namanya Toyota itu ngambilnya ke Aisin tuh dulu. Sekarang sudah tidak begitu lagi. Toyota bisa ngambil ke XCD, bisa ngambil ke Daikin, jadi sudah tidak branded lagi. Contoh bank, dulu itu yang namanya bank ori, dari misalnya kita di mobil itu pasti Bridgestone, bener kan? Sekarang geser ke apa?
Dulu mobil. Kalau motor dulu IRC. Dan bergeser kan, artinya perang dagang ini sangat luar biasa. Dan dikala kompetitor luas, maka konsekuensinya adalah di internal perusahaan kita. Kalau kita konflik terus antara serikat sama manajemen, ya pasti pindahin itu. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya itu branded bahwa Toyota, Aisin, Daihatsu, Aisin sudah tidak ada. Sekarang dibuka seluas-luasnya, ambil di mana aja. Makanya sekarang yang jadi berat pengusaha itu sebetulnya harga itu bukan penawaran ya, tetapi di klop dari customer. Beda dulu. Kalau dulu kita mengajukan, nih kita ngajuin produk plat cover nih, kita minta harga sekian, ditawar sama customer. Sekarang customer datang nih, kamu mau nggak kerjain ini dengan harga sekian, profit kamu profit sekian. Kalau nggak mau, tak taruh di sebelah kanan kan gitu. Yang akhirnya perusahaan manajemen bingung cara reduce cost-nya. Dari mana? Di material nggak mungkin, mesin nggak mungkin, dan dari otaknya yang manajemen goblok, reduce-nya nggak berkos aja kurangin tuh. Nggak pernah berpikir dari sisi lain. Ini bilain pekerja dikit. Paling gampang itu. Reduce cost itu kan paling gampang itu. Reduce cost. Material dari patok, material harus dari Jepang. Material harus dari Korea. Spek Indonesia, Krakatau Steel nggak masuk kan gitu kan? Mesin nggak mungkin, teknologi semakin depan semakin canggih harus diikutin. Apalagi kita cuma udah kehilangan akal. Udah nanti ngomong omnibus law ini kurangin kan gitu kan? Burung lagi kan jadi tumbal. Ada masih banyak cara. Coba cek tentang Kaizen-nya, tentang SS-nya, bagaimana membuat biar kita lebih irit, bagaimana itu air itu biasa kerannya jos, ganti keran yang agak kecilan. Itu nanti akan kelihatan bayar air setiap bulan harusnya berapa jadi berapa, listrik setiap bulan jadi berapa. Itu reduce cost tidak harus dari level cost. Jadi yang kita lakukan di Aisin, bahkan dulu Aisin itu yang namanya satu LED, itu lampu itu semua ceklekin satu, saklar satu, ujung-ujung nyala. Nah sekarang karena pengen reduce cost jadi bisa-bisa. Jadi kalau mesin ini ya jangan saklar lampu satu, mesin satunya satu, mesin satunya satu. Kalau zaman saya awal-awal masuk Aisin, saklar satu, itu ujung-ujung. Yang akhirnya level cost dari listrik sangat tinggi karena bayarnya dolar. Sekarang listrik air bayar dolar. Bagaimana yang pelan awalnya itu ngejosnya kenceng betul, yang pelan buat cuci tangan jadi dikecilin. Karena ngejos kenceng sama ngejos pelan cuci tangan itu sama. Nah dari situ reduce cost dan manajemen fair setiap awal tahun dilakukan overview. Ini reduce cost dari sisi air sekian, dari sisi listrik sekian, maka kita masih minus sedikit nih dari sisi apa kan gitu kan? Dari sisi material sekian, dari sisi tooling bagaimana. Kadang-kadang tooling dia bikin jebol pabrik itu. Mohon maaf banyak oknum-oknum yang bermain harga ini jadi persoalan. Kita cek betul. Tingkatan supervisor rumah sampai 8 sampai 10 ini ada tanda tanya itu deh. Bermainnya di mana? Dan ini banyak kejadian yang seperti itu. Pabrik itu salah satu yang bikin bangkrut itu maaf harga. Kalau order tooling itu paling gampang. PT CMKS itu bangkrut waktu itu gara-gara itu, karena dia materialnya itu ada yang dari emas, ada yang dari perak, karena dia PCB. Jadi pada markup harga dari sisi itu, akhirnya perusahaan makin turun, yang disalahin belumnya akhirnya. Di Aisin kita mengungkap banyak sekali itu kontraktor ada 11, ada 12 di sehari. Setelah kita sampaikan ke direksi, kita evaluasi, ternyata banyak yang nggak penting dikerjain, kayak kandang kuda gitu. Teman-teman yang orang Jawa pasti paham tuh kesugihan kandang kuda, bangun lagi, bongkar lagi, bikin conveyor, ganti atasan. Conveyor nggak benar, conveyor yang baru dibikin pinggirin, ganti conveyor lagi itu, padahal sama. Gara-gara ini, akhirnya kos perusahaan luar biasa dari sini. Jadi sebenarnya dulu itu bisa dicek berapa persen sih sekarang, sebelum apakah sudah sampai 15%, apa 20% dari total biaya produksi. Mungkin itu kawan-kawan sekalian,
sama-sama jaga situasi sulit ini, komunikasi efektiflah yang akan menyelesaikan. Hubungan industrial harmonis, kuncinya adalah komunikasi. Ada persoalan sekecil apapun dari perusahaan, sampaikan pada serikat pekerja. Ada usulan sekecil apapun pada perusahaan, sampaikan dengan baik kepada manajemen. Pasti ada solusinya. Yang paling penting, win-win solution bukan berarti menurunkan kesejahteraan. Itu kunci. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.